Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indruk Tafiani, mahasiswa Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menunjukkan simulasi multi-scroll sport chaotic circuit menggunakan aplikasi LT-Spice. Berikut contoh dari rangkaiannya. Seperti biasa, kita membuka aplikasi LT-Spice terlebih dahulu, lalu klik New Schematic, lalu kita akan memilih komponen yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan komponen AD633, tetapi karena di LT-Spice tidak ada AD633, kita menggunakan DIP8 dengan pin 8. Di sini kita membutuhkan 3 buah DIP8 untuk masing-masing DIP. Nanti untuk X, Y, dan Z, lalu dirapikan sesuai yang kita inginkan. Lalu setelah itu tambahkan komponen lain seperti op-amp. Di sini kita menggunakan op-amp LT1057. Di sini kita membutuhkan 6 komponen op-amp dengan 2 untuk X, 2 untuk Y, dan 2 untuk Z. Lalu tambahkan ground di setiap op-amp. Setelah itu nanti tambahkan ground juga di multiplayernya. Tambahkan ground di multiplayer di pin kedua, keempat, dan keenam. Setelah itu disambungkan dengan wire. Setelah itu tambahkan komponen lain seperti kapasitor. Di sini kapasitor sebagai integrator. Lalu tambahkan kapasitor sebanyak 3 buah. Setelah itu tambahkan resistor untuk inverting. Nah, di sini nanti untuk X membutuhkan 2 inputan. Jadi kita tambahin 2 resistor. Lalu untuk Y membutuhkan 3 inputan, sehingga kita akan menambahkan 3 resistor, dan untuk Z membutuhkan 2 inputan. Setelah itu hubungkan dengan garis antar komponennya. Lalu setelah itu kita tambahkan power supply dengan besaran 15 volt dan min 15 volt. Lalu kita beri label untuk untuk power, untuk multiplayer, dan untuk op-ampnya. Semua harus terhubung dengan power supply. Kita akan beri label besaran tegangan yaitu 15 volt dan min 15 volt di rangkaian op-amp dan rangkaian multiplayernya. Lalu semua harus terhubung dengan power supply.
Lalu beri label fx, fy, dan vz sebagai input dan outputnya agar kita mengetahui mana input dan outputnya. Lalu ditambahkan di op-amp, di rangkaian op-amp. Lalu sambungkan dengan rangkaian kapasitor dan rangkaian resistornya. Lalu tambahkan juga atau beri label pada multiplayer mana yang input dan outputnya. Lalu sambungkan juga dengan garis atau wire. Untuk 1, 3, dan 7 untuk output, dan untuk ground 2, 4, dan 6, untuk VCC 5 dan 8. Lalu ubah besaran dari masing-masing kapasitor dan resistor. Ubah nilai kapasitor menjadi 1 nanofarad dan untuk resistor 100 kilo dan 1 kilo. Untuk VZ rangkaian resistor inputnya adalah 3,3 kilo ohm. Kita melihat library dari AD633 nya, lalu klik OP, kita tulis include AD633 underscore JT titik CIR, lalu ubah multiplayernya namanya menjadi AD633 JT untuk VX, VY, dan VZ. Lalu bisa klik run dan atur menjadi 100 milisecond. Setelah itu akan muncul grafik. Kita akan mengecek inputan dari masing-masing VX, VY, dan VZ. Setelah itu jika ingin membuat grafik ruang fase atau diagram fase, kita sorot pada sumbu X. Setelah itu ubah time menjadi VY dan akan muncul traktor chaos seperti ini. Dan jika kita mau melihat sumbu X terhadap Z,
kita ubah ini terhadap Y, Y terhadap Z. Masa anjir gimana dewek ya? Nggak pernah rapat. Ya makanya gue kayak yang gue pernah sekretaris dulu di SMA, sekretaris MPK. Gue gitu MPK. Iya. Betul satu. MPK di gue nggak jalan anjir. Justru gue jalan MPK-nya anjir daripada OSISnya. Gue OSISnya yang jalan, makanya gue kayak nggak bener anjir. MPK itu yang per kelas kan, bukan per kelas kayak semua kelas gitu kan, di atas OSIS. Iya di atas OSIS. Di babu kelas 11 yang itu jadi nggak ngebabu. Ternyata aing kan seperti ya udah gue kan akhirnya. Emang gue justru bikin absen, nggak usah absen lah, gue pikir gue apa yang masuk mana enggak yang emang si aja tuh bener, Allah bener-bener serius jam udah terus ayo rapat gue rapat itu terus sekarang udah gue rapat ya gitu, jadi kayak seenak banget kayak kalau lagi ada kegiatan ya gue fleksibel MPK, gue ngawasi lu yang kerja OSIS denger gak jadi itu pas lagi pleno gue disidak habis anjir, mana sekretaris MPK nggak ngebantu sekretaris OSIS kan loh kan sekretaris jadi logistik kemarin dia ya rapi. Aku siarannya bodo amat, tapi kalau ada nggak kena dikasih pacar aku, silakan aku. Ya, udah kalau sekian, lalu kita dapat meng-save rangkaian ini dan akan dilanjutkan di rangkaian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Induk Tafiani. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang sistem keamanan komunikasi berbasis sinyal chaos menggunakan LT-Spice. Di sini kita menggunakan rangkaian sebelumnya atau rangkaian dari Julian Skilton Sport. Lalu kita gandakan rangkaian dengan cara klik kanan, lalu pilih edit, lalu pilih di duplikat dan crop yang ingin digandakan. Nah, setelah diduplikat, untuk rangkaian yang di bawah nanti label yang FX, FY, FZ-nya diganti atau ditambahkan angka 2. Yang tidak ada angka 2-nya adalah sinyal chaos pada transmitter, dan untuk yang ada angka 2-nya, rangkaian kedua itu rangkaian dari receiver atau rangkaian subtraktor, rangkaian pengurang. Lalu ubah terlebih dahulu label dari rangkaian receiver, tambahkan angka 2. Untuk multiplayer, power supply dan rangkaian dari op-amp-nya diubah besaran tegangannya plus 15 dan min 15. Di situ juga ditambahkan angka 2, FX2, FY2, FZ2. Lalu di sini kita akan membuat rangkaian header dan akan diberi rangkaian inverting. Nah, untuk rangkaian header kan nanti nilainya negatif. Oleh karena itu, untuk dibuat rangkaiannya inverting atau rangkaian pembalik. Nah, di sini kita membutuhkan voltage dan membutuhkan 2 op-amp dan resistor sebagai invertingnya. Di sini kita menggunakan op-amp LT 1057 seperti rangkaian sebelumnya. Setelah itu kita akan tambahkan resistor untuk inverting. Setelah itu
Di sini voltage untuk yang dapat menghasilkan sinyal sinusoidal. Lalu kita akan beri label fx, output fx di rangkaian informasi. Lalu kita akan di sini kita akan memberi label power supply yaitu sebesar plus 15V dan min 15V. Voltage di sini dapat menghasilkan sinyal sinusoidal. Lalu kita ubah nilai DC offsetnya menjadi 0, amplitudenya 0,5, dan untuk frekuensinya adalah 1 kHz. Lalu untuk klik OK. Setelah itu kita pindahkan terlebih dahulu data dari voltage-nya. Setelah itu ubah besaran dari masing-masing resistor, kita buat semuanya menjadi 10 kilo. Di sini nanti akan dijumlahkan sinyal informasi dengan sinyal CHEOS. Nah, sinyal informasi di sini merupakan sinyal sinusoidal. Lalu setelah itu kita akan membuat rangkaian subtraktor atau mengurangi sinyal yang diinformasikan dengan sinyal CHEOS. Seperti sebelumnya kita membutuhkan op-amp 1057. Setelah itu kita membutuhkan resistor. Di sini hanya membutuhkan
1 buah op-amp dan 4 resistor, lalu ditambahkan dengan ground. Lalu setelah itu kita tambahkan power supply. Di sini kita akan menghubungkan rangkaian subtraktor dengan rangkaian adder. Dari resistor akan dihubungkan dengan sinyal chaos FX dari adder. Lalu di sini akan diberi label FX2. Setelah itu kita hubungkan dengan wire. Nah, untuk kabel panjang itu merupakan kabel dari transmitter atau informasi yang terenkripsi. Lalu untuk subtraktornya, sinyal yang terenkripsi dikirimkan oleh dikurang oleh sinyal chaotic 2 atau FX2. Kita beri label untuk informasi terenkripsi. Setelah itu beli label FIF2 untuk output dan letakkan di rangkaian subtraktor. Setelah itu sambungkan dengan wire. Setelah itu sambungkan dari rangkaian Julian Shilton ke rangkaian yang diduplikat tadi. Kita akan mengubah atau memberi nama untuk rangkaian adder sirkuit, taruh di rangkaian atas, dan untuk rangkaian informasi rangkaian atau label informasi kita akan berikan di dekat voltage. Setelah itu tambahkan joystick X. Setelah itu untuk informasi terenkripsi ditaruh di kabel panjang yang tadi, yang transmitter. Setelah itu tambahkan chaotic circuit transmitter
di rangkaian atas, rangkaian pertama. Dan untuk selanjutnya adalah informasi terenkripsi ditaruh di rangkaian subtraktor. Setelah itu lalu tambahkan tulisan joystick X aksen atau yang tadi 2 di rangkaian subtraktor. Kita geser terlebih dahulu untuk penamaan joystick X-nya. Setelah itu tambahkan lagi transformasi di dekat dengan rangkaian header. Lalu tambahkan tulisan receiver pada rangkaian kedua. Setelah itu klik run. Lalu kita akan melihat grafik. Kita perbesar untuk grafiknya. Nah, di sini adalah sinyal informasi. Lalu kita akan cek sinyal CEOS dari X. Kita klik kanan lalu pilih add plot pen. Setelah itu kita cek sinyal CEOS X nya. Setelah itu kita akan mengecek sinyal informasi yang sudah ditambahkan dengan sinyal CEOS X. Kita klik add plot pen terlebih dahulu, lalu cek sinyal yang sudah ditambahkan dengan sinyal CEOS. Di sini sinyal hijau adalah sinyal informasi, biru adalah sinyal CEOS, dan merah adalah sinyal yang dikirimkan atau hasil dari penjumlahan sinyal informasi dan CEOS. Nanti hasil yang dikirimkan dari hasil penjumlahan ini hasilnya menyerupai sinyal CEOS karena sudah dijumlahkan, sehingga data yang dibaca maskingnya ini yang dibaca maskingnya. Di sini fungsi dari rangkaian berbasis CEOS itu sendiri. Kita coba cek di rangkaian di bagian informasi, sinyal informasi. Setelah itu sinyal CEOS X nya atau sinyal terenkripsi, terus lalu ke sinyal yang dikurangi dari sinyal ceotik dan receiver. Lalu hasilnya akan seperti ini. Untuk yang hijau adalah grafik asli yang dikirimkan dari transmitter, biru informasi yang dikirimkan atau sinyal informasi yang terenkripsi, dan merah sinyal terenkripsi dikurangi CEOS di receiver. Informasi didapat, read informasi lalu akan dapat membacanya. Setelah itu
data transformasi akan aman dan tidak akan ada yang bisa membaca atau tidak akan dapat dibaca oleh siapapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.